Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan tak ada dasarnya, tertolak. Selama ini kami dilarang untuk ini, Ustaz. Katanya nggak ada dalil. Nah, ini lagi persoalannya. Bukan tak ada dalil, tapi belum sampai bacaannya ke sana. Itu yang menjadi persoalan. Dari Jabir, ini riwayat Imam Al-Baihaqi, an Jabir bin Abdullah qala rusya ala qabri Nabi al-ma'u rusya. Disiramlah air ke atas kubur Nabi. Wa kana alladhi rasyal ma', yang melakukannya Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Berarti ini perbuatan sahabat Nabi, namanya mauquf. Dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Yang berikutnya dari Ja'far bin Muhammad an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri ibnihi Ibrahim. Ketika anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal, Nabi siram kuburnya. Setelah disiram, diletakkanlah batu-batu. Wa wada' alaihi hasba. Diletakkan batu, dijaga di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menurunkan jenazah, kita disunnahkan untuk membaca doa. Doanya, Allahumma ftah abwabas sama' li ruhi fulan. Ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk arwah orang ini. Sebutkan namanya. Begitu disebutkan dalam kitab-kitab. Bukalah pintu langit. Kenapa disebut pintu langit? Karena arwah yang sudah berpisah dari batang tubuh seseorang, rohnya dibawa ke langit. Begitu proses arwah. Sehingga arwah atau roh tidak ada yang gentayangan, apalagi yang pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah, dulu semasa hidup tinggal di Jalan Beringin, rumahnya di situ. Rupanya rumahnya setelah ini meninggal dijual. Kalau dia pulang ke rumah, tentu cari PRT lagi, dia cari PRW lagi, cari. Yang lebih parah lagi, Pak, saya mengisi kajian di SKM, Pak Ustadz, betul lah, kalaulah arwah itu pulang ke rumah, kacau. Kenapa, Pak? Dulu 2015 istri saya meninggal, kemudian nikah lagi 5 tahun kemudian. Kalaulah istri saya itu balik ke rumah, baca kak di rumah itu. Kalau balik ke rumah, tapi sampai sekarang tak ada. Karena roh itu tidak ada yang pulang ke rumah. Kalau dia pulang ke rumah, ada 3 rumahnya, rumah yang mana yang dia pilih? Tentu bingung juga. Jadi di mana arwah itu setelah diambil, dibawa ke langit, ditempatkan di barzakh. Ini arwah. Nah, arwah ini akan kita bahas di pembahasan buku yang berikutnya. Buku kuning yang warna hitam. Kan ada bukunya, Pak. Judulnya Kehidupan di Alam Barzakh. Sekarang masih di dunia. Nah, yang kita bahas adalah amalan sunnahnya. 1. Doa untuk sejenazah yang berbunyi Allahumma ftah abwabas sama' li ruhi fulan. Kemudian ketika jenazah diletakkan di lahat, ada lagi doanya. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya doa itu boleh saja berbahasa Indonesia, tak ada masalah. Doa yang pertama tadi, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit untuk arwah orang tua kami ini. Sudah cukup. Jadi Bapak Ibu, ketika menyaksikan jenazah itu diturunkan, saat itulah kita mendoakannya. Dan doa orang yang beriman kepada orang yang beriman masih hidup, kepada orang yang beriman sudah meninggal, disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sering kita bacakan hadisnya. Nah, ketika meletakkan jenazah di lahat, kita pun baca doa lagi dengan menyebut nama Allah. Mudah-mudahan engkau ini meninggalkan dunia dalam keadaan mengikuti sunnah Rasul.
Itu makna doa yang kita baca tadi. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya doa itu sudah kita tulis, sudah ada di dalam buku. Baik, setelah itu, setelah selesai dikubur, maka tidak dianjurkan untuk langsung pulang. Jadi tidak dianjurkan langsung pulang. Bahkan menetap di kuburan itu termasuk perkara sunnah, bukan bid'ah. Ini sekarang terbalik. Pokoknya setelah penguburan macam kubur kucing pulang. Tidak begitu Bapak Ibu. Yang kita kuburkan ini manusia, beriman kepada Allah. Maka yang pertama sekali kita lakukan adalah beristighfar. Istighfar untuk si jenazah. Dalilnya sahih terdapat dalam riwayat Abu Daud. Saya tak ulang lagi, tak baca lagi dalilnya, tak lagi jelaskan sebab sebelumnya sudah kita jelaskan ini. Istighfar itu yang pertama. Yang kedua, bertasbih dan bertakbir. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Untuk apa fadilahnya? Fadilahnya untuk melapangkan seseorang yang ada di barzakh. Itu yang dilakukan dahulu oleh Rasulullah saat seorang sahabat Sa'ad bin Mu'az meninggal. Rasul bertasbih, kemudian sahabat pun bertasbih. Rasul bertakbir, sahabat pun bertakbir dengan takbir yang panjang. Tak disebut 10 kali, 20 kali. Fasabbahna tawilan. Kami bertakbir dengan takbir yang panjang. Untuk apa? Sahabat bertanya, untuk apa ya Rasul? Dia kan sudah mati. Kata Rasul, sungguh orang ini di barzakh sana sempit. Laqad tadayaqa ala hadzal abdi salih qabruhu hatta faradallahu an. Sehingga Allah lapangkan dia. Ini manfaat zikir, tasbih dan istighfar yang kita lafalkan. Yang berikutnya, membaca surat Al-Fatihah, awal dan akhir surat Al-Baqarah. Al-Fatihah dibaca di bagian kepala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim sampai ujung waladhdallin. Amin. Kemudian di bagian kaki membaca awal dan akhir surat Al-Baqarah yang sering Bapak Ibu dan kita amalkan. Terdapat di dalam surat Yasin. Sebenarnya Bapak Ibu, buku Yasin itu adalah buku amalan berdasarkan dalil. Tetapi buku Yasin tidak ditulis dalil di bawahnya. Karena itu buku amalan, bukan buku pelajaran. Kalau buku pelajaran ini macam kita ini, lengkap referensinya. Ini referensinya satu buku, minimal saya membaca buku 100, barulah keluar satu buku. Makanya di belakang namanya rujukan. Jadi menjadi tanggung jawab seorang penulis. Tak mungkin seorang penulis itu memasukkan tulisan ke dalam satu buku tanpa merujuk kepada kitab-kitab. Itu mustahil. Tak mungkin. Ini buku ini kemarin Al-Furqan beli 2, Pintar Tafsir Ramadan. Ini hanya untuk penceramah. Kalau nanti Ustaz tak datang, Pak Ketua, tentu Pak Ketua yang maju. Nah, bukunya sudah ada, tinggal baca saja. Kadang kan Ustaznya nggak datang, kadang banyak kempes lah atau macet lah. Tak mungkin kosong. Nah, itulah kita buatkan bukunya agar para ustaz-ustaz ini menyampaikan kajian di bulan Ramadan tidak mengawang-awang. Kadang bulan Ramadan itu Bapak Ibu, hadis yang tak pernah kita dengar saat tarawih itu keluar dia. Coba perhatikan. Tak pernah kita dengar, aneh-aneh itu riwayatnya. Maka keluar. Maka kita tak ingin lagi yang semacam itu. Mesti dipertanggungjawabkan setiap ucapan-ucapan yang disampaikan. Apalagi di mimbar yang mendengarkan ramai. Jangan-jangan salah tangkap pula nanti sampai ke belakang. Nah, jadi kita bacakan dalilnya. An Abdurrahman ibn al-Ala al-Lajlat, dari Abdurrahman bin Ala al-Lajlat, an abihi, dari ayahnya, qala abi, ayahku berkata, idza ana muttu, apabila aku meninggal nanti, fadhni fil lahdi, letakkan aku di lahan, wa qul, dan ucapkan. Ini yang pertama, yang kedua tadi, bismillahi
wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini selesai. Wa sunnah wa sanna alayya turaba sanna. Lalu timbullah. Setelah ditimbul, pulang atau menetap? Menetap. Waqra inda ra'si, bacalah di bagian kepalaku bi Fatihatil kitab, Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kita baca. Wa awwalil Baqarah wa khatimatiha, dan awal serta akhir Al-Baqarah. Fa inni, dan aku dengar, sami'tu Abdullah ibn Umar yaqulu hadza, aku dengar Abdullah bin Umar mengatakan ini. Siapa Abdullah bin Umar? Sahabat Nabi, adanya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Abdullah bin Umar ini salah satu sahabat yang sangat banyak menghafal hadis dan hebat. Kalau dikatakan selama ini, kalau tidak dibuat Nabi dan tidak dibuat sahabat, itu bid'ah. Ini dibuat oleh sahabat. Kenapa masih mengatakan itu terlarang? Padahal sahabat mengatakan demikian. Kita berpegang, oke, hadis Nabi namanya hadis. Kalau hadis marfu namanya. Kalau kita belajar ilmu hadis dari Nabi itu namanya hadis marfu. Kalau perkataan itu dari sahabat namanya hadis mauquf. Itu namanya. Kalau perkataan itu dari tabi'in, tabi'in itu siapa? Orang yang bertemu dengan sahabat, namanya tabi'in. Sahabat itu siapa? Orang yang bertemu dengan Nabi, itu namanya sahabat. Ucapan Nabi disebut hadis marfu. Terkadang hadisnya sahih, hadisnya hasan, hadisnya dhaif. Aku agak barik sikit kau bang. Aku belajar ilmu hadis awal. Kemudian perkataan sahabat namanya hadis mauquf. Terkadang sahih, terkadang hasan, terkadang dhaif. Kenapa hadis itu bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif? Kuat, sedang, dan lemah. Mengapa? Periwayatnya. Ini hadis ini dari siapa? Oh, ini dari si fulan ini. Si fulan ini hafalannya kurang bagus, hadisnya lemah. Bukan dia pembohong. Kalau pembohong, pendusta, tak diterima. Hafalan lemah, itu saja. Karena hafalan manusia kan berbeda-beda. Ini hafalannya kuat, ini hafalannya lemah. Maka yang kuat hafalannya disebutlah hadis sahih. Ini kepribadiannya bagus, ini tidak bagus. Tidak bagusnya semacam apa? Pernah suatu ketika Imam Bukhari mencari satu hadis 1 bulan perjalanan. Sampai di tempat itu, tempat tujuan, nampaklah dia, orang yang akan memberi hadis ini, memberikan makan ternaknya. Tapi tidak ada barang di tangannya itu. Dia hanya dipanggilnya semacam hewan kucing lah misalnya, atau ayam. Kemudian tapi tak ada beras di tangannya. Itu tidak diterima hadisnya. Disebut hadis lemah. Jadi bukan pendusta dia. Itulah yang menyebabkan hadis itu sahih, hadis itu hasan, hadis itu dhaif. Nanti detailnya tanya ke Ustaz Zulhadil Rais itu kawan saya dulu ketika di Kairo. Sama-sama satu lettingan, satu angkatan. Jurusan saya akidah filsafat, kalau beliau hadis. Nah, meskipun saya jurusan akidah filsafat, mesti kuasai juga ilmu hadis. Karena tak mungkin satu saja ilmu itu, mesti saling keterkaitan. Nah, hadis ini yang mengucapkan adalah Ibnu Umar, berarti mauquf. Ustaz, bukan maudhu. Maudhu lain Pak. Kalau maudhu itu palsu. Ya, mauquf. Pernah dengar? Aku balik nampaknya Ustaz. Besok kita ulang lagi lah. Karena ini, jadi gini Bapak Ibu, ilmu hadis itu, hadis misalnya kan Sahih Bukhari, ya kan? Ada Sahih Muslim, ada Tirmizi, ada Abu Daud, ada Nasai, ada Ibnu Majah, ada Imam Ahmad. Kan itu kan perawi. Nah, mereka ini mencari hadis ke seantero dunia, dari ulama-ulama, dari guru-gurunya. Nah, dari situlah lahir ilmu hadis. Iko hadis ko sahih itu tak. Itu ulama lagi yang menggodok. Ibarat makanan, kita tinggal nyantap saja, itu hadisnya. Siapa yang memasak makanannya? Tentu koki, koki itu bagaimana dimasak rendang? Yang tak ngerti masak rendang itu berjelimet itu. Kita
tinggal nentap saja itu hadis. Hadis sahih, udah ada masak barang itu tinggal kita sampaikan. Untuk memasak hadis itu namanya ilmu hadis. Al-Quran juga begitu. Kalau orang menyampaikan tafsir, tidak belajar ilmu Al-Quran, pasti kacau. Orang yang belajar ilmu fikih, tidak menjelaskan ilmu usul fikih, kacau itu pasti. Dr. Mawardi, itulah dibahasnya usul fikih. Fikih itu adalah produk dari usul fikih tadi. Bisa dipahami di sini Bapak Ibu? Insya Allah sekarang bisa, Ustaz, nanti lupa lagi. Berkali-kali kita sebut. Baik, ini dikatakan oleh Ibnu Umar, namanya hadis mauquf. Karena orang-orang ketika ada rekaman kita dikomentari, hadis mauquf itu apa pula Ustaz? Oh, dengar kami. Ya, kalau baru dengar bukan berarti tidak ada. Ya, berarti Anda baru belajar, maka Anda tidak boleh menyalahkan orang yang sudah kadang heran kita, baru sekali dua kali dia belajar, kemudian disalahkannya orang yang bertahun-tahun belajar. Ini yang kacau nih. Disebabkan ilmu tak sampai. Kalau bahasa jemaah awak, kalau kayal itu pendek, dan laut yang di dulang. Pancing itu pendek, tapi mau mancing pula di laut, ya takkan dapat ikan. Mesti panjang tali pancingnya supaya dapat ikan yang besar. Itu kiasan aja tuh Pak. Oke, baik, hadis yang lain itu riwayat Imam Tabrani tadi. Imam Tabrani ini salah satu rujukan ulama hadis. Oke, baik, ini agak penting nampak sedikit. Ilmu hadis ini kebagian dengan hadis, berkaitan dengan hadis. Yang paling sahih Bukhari, sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmizi, Ahmad bin Hanbal, kemudian Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, Imam Tabrani, yang barusan kita sebut, Sahih Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, itu banyak lagi tuh. Itu 12. Dan kitab hadis itu banyak sekali. Bahkan jutaan hadis yang disampaikan oleh Nabi. Maka di sinilah para ulama meramu mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif. Nanti dibagi lagi. Ada dhaifnya itu, dhaifnya parah, maudhu, jatuhnya palsu, ada yang tidak. Nah, kita tidak sampai ke sana. Dari Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar berkata, sami'tu Nabi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum fala tahbisuhu, apabila salah seorang di antara kalian akan meninggal, jangan tahan jenazahnya. Wa asri'u bihi ila qabrihi, segera hantarkan ke pekuburan. Wal yuqra inda ra'sihi, bacalah di bagian kepalanya bi Fatihatil kitab Al-Fatihah. Wa inda rijlaihi, di bagian kakinya bi khatimatil Baqarah, penutup Al-Baqarah, fi qabrihi, di kuburnya. Ada penjelasan di belakang, bukan di rumah katanya, di kubur. Karena yang kita jelaskan khusus setelah pemakaman, belum sampai ke rumah. Oke, baik, kita baca lagi kata Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah wa yustahabbu, dianjurkan. Imam Syafi'i ini meninggal 204 Hijriah, terhitung tabi'in. Karena bertemu dengan Imam Malik. Imam Malik bertemu dengan Nafi'. Nafi' bertemu dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar bertemu dengan Rasul. Rasul dari Jibril. Jibril dari Allah. Jelaskan sanadnya. Imam Syafi'i itu siapa gurunya? Imam Malik. Karena lahir Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kemudian ya Imam Malik itu meninggal 180 bertemu Imam Malik. Karena ketika sampai di kota Madinah, Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Setelah habis ilmu Imam Malik ini, waktunya dia kuasai, kemudian Imam Syafi'i pun pergi ke Irak. Di sana dia menjadi ulama besar, keluarlah fatwanya, namanya Qaulul Jadid, perkataan baru. Kemudian setelah dikuasainya Irak, dia pergi pula ke Mesir. Dan di Mesir dia berfatwa pula, maka keluarlah fatwanya bernama Qaulul Qadim. Qaulul Qadim di Irak, Qaul Jadid di Mesir. Meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Sampai sekarang makamnya masih ada di sana. Biasanya kalau ada tamu-tamu kita dari Indonesia, biasanya kita bawa ke sana. Karena mazhab kita mazhab Syafi'i. Baik, kata Imam Syafi'i,
wa yustahabbu dianjurkan ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an, membacakan sesuatu dari Al-Quran. Nah, terserah apa saja ayatnya. Maka orang kita membaca surat Yasin. Karena kata Imam Syafi'i, sesuatu dari Al-Quran. Mana dari Al-Quran ini? Cari yang mudah, karena itu perintah Allah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling mudah. Tapi kata Imam Syafi'i, wa in khatamul Qur'an, andai dia hatamkan Al-Quran, indahu di sisinya, kana hasanan, itu lebih baik. Artinya dibagi-baginya, Pak. 2 orang dia bersaudara, 10 orang dia bersaudara, sama anak cucunya, banyak sekali. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5, juz sampai juz 30 dibaca, diniatkan untuk orang yang meninggal. Nah, persoalannya lagi biasanya apa betul sampai itu, Ustaz? Kita bacakan hadis yang lain. Al-mayyitu fil qabri, mayit yang berada di alam kubur, inakal gharikil mutaghawwith, seperti orang tenggelam yang meminta tolong, yantazilu da'watan, menunggu doa min abin dari ayah, au umin dari ibu, au akhin dari saudara laki-laki perempuan, au sodiqin dari kawan. Wa innallaha la yadkhilu du'a, sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni bumi kepada orang yang sudah meninggal, ka'amsalil jibal, seperti gunung yang besar. Wa inna hadiyatal ahya, sesungguhnya hadiah orang yang hidup. Masuk kata hadiah. Bapak Ibu, kita baca Al-Quran yang kita hadiahkan. Hadiah orang yang hidup lil amwat, kepada orang yang sudah meninggal, istighfarul lahum, istighfar mereka, wa sadaqatul lahum, sedekah mereka, wa du'a'u lahum, doa-doa mereka, wal qiraah, dan bacaan. Masuklah satu ini, bacaan Al-Quran. Jadi baca surat Al-Quran, bukan surat edaran, apalagi surat wasiat. Terus dipaham juga. Terus surat edaran pula dia. Yang keempat atau yang berikutnya, menyiram kuburan dengan air. Untuk apa, Ustaz? Orang biasa bertanya itu, untuk apa? Kalau dilihat manfaatnya, kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sofi Roman Al-Mubarakfuri, manfaatnya agar tanah itu padat. Itu manfaat secara kasat mata, bukan untuk minum yang di dalam. Salah paham ya kok? Kenapa dikasih air, Ustaz? Untuk minum dia, Ustaz? Tidak. Tak ada yang minum lagi di situ. Untuk memadatkan tanah supaya tidak digali hewan. Begitu dulu. Yang kedua, kenapa dilakukan? Nabi melakukan. Inilah alasan yang kuat. Kalau Nabi buat, kita buat, dapat pahala. Nah, itu yang menjadi amalan kita. Karena kalau satu amalan tidak didasarkan pada hadis atau pada qaulun Nabi, itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan tak ada dasarnya, tertolak. Selama ini kami dilarang untuk ini, Ustaz. Katanya nggak ada dalil. Nah, ini lagi persoalannya. Bukan tak ada dalil, tapi belum sampai bacaannya ke sana. Itu yang menjadi persoalan. Ada dalilnya, tapi tidak disampaikan. Berarti kalau Bapak Ibu atau orang kampung kita buat begitu, sampai sekarang di kampung saya masih, Pak, gambar kiri, masih buat begitu. Nah, ketika ditanya dalilnya kepada orang tua itu, tak paham mereka. Pokoknya dulu orang tua kami buat begini, kami buat pula begini. Datang anak muda yang baru belajar, pulang kampung dia, ikut sasih apa-apa, tak ada cium yang mana. Kami aja yang benar, kata dia. Ditanya dalil, kalau betul Bapak ini mana dalilnya? Pentinglah orang kampung mencari dalil, Pak. Ada yang marah, tukang gali itu marah, dia bawanya parang. Memang dalil tak ada, ikut parang ada betul. Terjadi itu. Karena cobalah bapak-bapak misalnya yang melakukan amalan itu, dan yakin selama ini, tiba-tiba datang orang untuk menyalahkan, Pak. Apa salah kau, Pak? Ada usaha, Pak. Macam mana respon Pak tu? Senang atau marah? Pasti marah gitu. Disalahkan amalan kita. Ini yang menjadi persoalan itu. Apalagi tak dapat jawab Bapak tu. 2 minggu dia berpikir dan setelah itu. Nah, katanya dari Jabir, ini riwayat Imam Al-Baihaqi, an Jabir bin Abdullah qala rusya ala qabri Nabi al-ma'u rusya, disiramlah air ke atas kubur Nabi. Wa kana alladhi rasyal ma', yang melakukannya Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Berarti ini perbuatan sahabat Nabi, namanya mauquf.
perkataan dan perbuatan sahabat Nabi ini namanya, karena mereka itu orang yang mendapatkan ridha Allah dan dijamin masuk surga. Biqirbatin bada min kibari roksihi. Jadi Bilal itu bawa centong atau ceret, teko, kulit. Jadi Bilal menyiramkanlah air dari bagian kepala kubur Nabi sampai ke kakinya. Nah, terus begitu. Para ulama menjelaskan, ada nggak yang dibaca saat itu, Ustaz? Para ulama menjelaskan sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama, Bismillah. Kenapa Bismillah? Karena kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka terputus keberkahannya, hilang berkahnya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Saat makan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bada'a min kibari roksihi bin syikil aiman. Dimulai dari bagian kepalanya hatta taha ila rijlaihi, sampai ke bagian kaki. Ini kita lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Karena kita cari di dunia ini pahala. Apapun perbuatan kita pasti satu target kita, pahala. Yang mana pahala ini kelak akan menolong. Dapat kita satu pahala di situ, bukan dosa. Yang berikutnya dari Ja'far bin Muhammad an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri ibnihi Ibrahim. Ketika anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal, Nabi siram kuburnya. Setelah disiram, diletakkanlah batu-batu. Wa wada'a alaihi hasba. Diletakkan batu, dijaga di atasnya. Maka orang kampung kita pun juga melakukan begitu. Diletakkanlah, dicarinya batu ke pulau, dipesannya satu koni. Untuk apa batu ni Pak? Untuk kubur anak kami nanti. Oh iya. Bolehkah begitu? Boleh. Di Nabi melakukannya. Tengok dalil jadi di buku kita Musnad Ahmad Imam Asy-Syafi'i. Kemudian banyak sekali riwayatnya. Nah, pendapat para ulama kita bacakan tak Bapak Ibu? Kita bacakan ya. Kita bacakan teksnya. Surah Al-Hanafi wa Syafi'atu wal Hanabilatu bi annahu yusallu ayyarus ala qabri ba'da dafni ma'ul li an-nabi fa'ala dzalika bi qabri Sa'ad bin Mu'az. Ulama kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah menerangkan bahwa disunnahkan menyiram air setelah mayit dikubur, sebab Nabi melakukan itu pada kubur Sa'ad bin Mu'az dan memerintahkan pada kubur Utsman bin Makhzum. Jangan juga diriwayatkan bahwa Nabi menyerahkan air pada kubur putranya Ibrahim dan juga menaburkan kerikil, karena itu bisa memperkuatnya. Manfaat dunianya kubur itu bisa kuat, manfaat akhiratnya kita berpahala. Jelas? Dan Bapak Ibu, baik kita selesaikan bagian ini. Kemudian menaburkan sesuatu di atas kuburan. Nah, ini ikhtilaf para ulama. Menaburkan sesuatu itu, orang kita menaburkan bunga, boleh atau tidak Ustaz? Ada yang membolehkan, ada yang menentang. Nah, dalil yang membolehkan, Bapak Ibu, saya bacakan teksnya. Wa yusannu, dan disunnahkan wadu'ul jaridatil akhdar, meletakkan yang hijau-hijau di atas kubur. Wa kadza raihan, dan juga yang wangi-wangi. Wa nahwu, dan sejenisnya, bil syairati, dan sesuatu yang sejenisnya. Wa la yajuzu li ghairi akhdhuhu, tak boleh diambil. Yang hidup-hidup tadi, misalnya ibu-ibu menaruh bunga, tapi bunga hidup, jangan bunga plastik. Bunga hidup, ya bunga yang hidup tak boleh diambil ala qabri qabla yubsi, sampai kering. Jadi tak boleh diambil, tak boleh dibuang sampai kering, mesti dibiarkan di situ. Li'anna sahibahu lamir illa inda yubsi li zawal nafi, karena selama tumbuhan itu atau bunga yang disekar ya namanya, yang disekar itu selama masih belum kering, maka manfaatnya terus berlanjut kepada si main. Kok begitu Ustaz?
Ada manfaatnya. Manfaatnya karena tumbuhan-tumbuhan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Detailnya di hadis riwayat Imam Bukhari di bagian akhir buku ini. Nah, karena fihi waktu rutubatihi, karena ketika masih basah, wa huwal istighfar, dan tumbuhan itu beristighfar. Kok bisa begitu, Ustaz? Bapak Ibu nanti silakan di searching, silakan cari di Google. Ada sebuah penelitian di barat bahwasanya pohon-pohon itu mereka tuh bertasbih. Jadi dibuatlah sebuah alat. Alat ini bisa menangkap suara di bawah suara manusia. Dibuat alat, kemudian diletakkanlah, ditempelkan di daun-daun di batangnya. Setelah itu ditengok di monitor. Saat monitor itu diletakkan, kabelnya itu diletakkan, ditempelkan di daun-daun di batang-batang, maka muncullah gelombang suara di dalam monitor itu. Jadi begini nih, gelombang suara. Gelombang suara ini tak bisa mereka baca, kemudian di-convert ke alat yang lain, rupanya mengeluarkan semacam orang yang berzikir. Bingung mereka, Bapak Ibu, kok bisa tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan gelombang suara? Lalu kemudian para peneliti ini mempresentasikan hasil penelitiannya di Oxford University. Para ilmuwan barat tak bisa jawab, karena hal itu sudah masuk ranah gaib, bukan zahir lagi, tak nampak oleh mata kepala. Dipresentasikan pula penelitiannya di Harvard University Amerika. Mereka juga tak bisa jawab. Akhirnya dibawakan penelitiannya ke Timur Tengah. Di Timur Tengah dengan mudah para ulama menjawab. Terdapat di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu disebutkan semua yusabbihu lahu sama'u, bertasbihlah lahu sab'u samawati wal ardu wa man fihinna. 7 yang ada di lapisan atasan langit dan 7 lapisan bumi. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Inilah dasar dalil yang diangkat oleh para ulama mengenai amal ini. Berarti boleh. Baik Bapak Ibu. Berikutnya yang dilakukan adalah melepas tali ikatan mayat. Ini memang diperbolehkan. Dari Ibnu Khalifah, Imam Al-Baihaqi berkata, saya mendengar bapakku berkata, saya meyakini yang mendengar dari tuannya, adapun tuannya adalah Ma'qal bin Yasar. Siapa Ma'qal bin Yasar? Tatkala Rasulullah meletakkan jenazah Nu'aim bin Mas'ud di kuburnya, beliau melepas al-akillah di mulutnya, melepas ikatan-ikatannya dari mulutnya. Jadi ikatan yang ada di berapa ikatan itu? 5 ya Pak ya. Ini yang paham nih penjaga jenazah. Nah, sebagian daerah, ini masuk tradisi di Bapak Ibu. Sebagian daerah tali apa kita namanya? Tali pocong, tali kafan. Sebagian daerah tali kafan itu diambil dan diletakkan di tangannya. Betul tak? Di kapal kiri begitu. Untuk juga ditanya Pak, kenapa ini dibuat? Jadi dulu kata dia, di kampung ini ketika satu keluarga itu kemalangan, maka diberilah tanda kain kafan itu. Karena pernah kejadian di kampung ini, ada kawannya datang ke kampung itu, kemudian dia tak tahu apakah orang ini mendapat musibah atau tidak, sehingga dia bergurau dengan gurauan yang tak masuk akal, sementara orang ini sedang bersedih. Maka mereka membuat tanda, kalau ada tanda itu di tangan, maka dia sekarang sedang berkabung. Tanda itu sebenarnya, jadi tanda itu hanya untuk menunjukkan kami sedang berkabung, baru saja ada yang meninggal. Itu dasarnya dibuat begitu. Tapi orang yang datang kemudian dibuat jimat sampai hitam. Itu tak bisa. Itu apa Pak? Itu kalau sampai setahun tak hitam dia nanti diberi umur panjang dan kebal. Itu tak benar itu. Syirik jatuhnya kalau begitu. Jadi niat pertama dengan niat yang berikutnya, generasi berikutnya sudah berbeda. Dulu itu hanya sekedar memberitahu supaya ketika kita bertemu dengan orang yang ditimpa musibah, kita bisa menjaga sikap, kita bahasa yang mungkin baik, menghibur. Itulah yang dibuat oleh
orang-orang tua dahulu. Nah, karena tak ada penjelasan di kebelakangan, akhirnya disalahpahami, dibuat disimpan bertahun-tahun. Masuk dompet. Katanya kalau masuk dompet, isi dompetnya tak kosong. Ada yang melakukan di sini? Untuk buang dompet. Masukkan dompet, Pak, supaya ada terus isinya, Ustaz. Rupanya kosong terus dompetnya itu. Karena kalau nggak bekerja mana berisi dompet itu? Tidak bisa itu mendatangkan manfaat, tidak pula memberi mudarat. Sama begini Bapak Ibu, ketika kita umroh atau haji, kita kan dianjurkan untuk mencium hajar aswad. Untuk apa dicium? Karena Nabi lakukan itu. Maka kata Umar, kalaulah engkau ini tidak dicium oleh Nabi, maka aku takkan lakukan itu. Sebab kamu tidak bisa memberi manfaat dan kamu tidak bisa memberi mudarat. Baik, berikutnya, melapisi mayat dengan kain di lahat. Jadi ini agak lain sedikit, tapi dilakukan oleh sahabat Nabi. Nabi itu punya selendang warnanya hijau. Kemana-mana dibawa oleh Nabi. Terkadang digunakan untuk menutup kepala ketika panas, terkadang digunakan untuk tikar kalau mau berbaring. Itu namanya selendang yang dibawa oleh Nabi. Ketika Nabi meninggal, seorang sahabat yang bernama, di sini disebutkan Syukron, pakai syah. Syukron, ada keterangan siapa Syukron itu. Kemudian Syukron itu mengatakan, yaqulu ana wallahi demi Allah taraktu qatifata tahta Rasulillah fi qabrihi. Aku letakkan selendang Nabi itu di bawah lahatnya sebagai alas, karena aku tak ingin satu orang pun memakai pakaian mulia itu selain Nabi. Begini Bapak Ibu, riwayat Imam Tirmizi. Ada jemaah kita cerita, Ustaz, dulu orang tua saya sebelum meninggal dia berpesan, baju yang satu ini nanti ikutkan dengan saya di pemakaman. Kenapa? Karena baju itu saya bawa ke Mekah, baju itu saya bawa ke pada sholat Jumat, baju itu saya bawa untuk beramal, dan saya ingin baju yang satu ini, satu, jangan satu lemari, satu lemari pula, satu. Yang baju satu ini saya ingin bawa. Dulu saya tak tahu, kenapa orang tua kami itu melakukan itu. Mungkin karena dia senang dengan baju itu atau macam mana. Maka ketika kita jelaskan, ada seorang sahabat Nabi yang menengok selendang kesayangan Nabi itu selalu dibawa oleh Nabi dan dimasukkan ke dalam kuburan Nabi. Namanya Qatifatul Hamra. Disebutkan di sini Qatifatul Hamra. Kita baca dalil yang lain. Dari Ibnu Abbas, qala ju'ila fi qabri, telah diletakkan kain berbulu tebal dan berwarna merah pada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi ingat, satu saja, jangan sampai satu lusin. Ya, pas dijelaskan Ustaz itu dengannya satu lusin, karena tertidur waktu itu. Betul kata Ustaz, ada kemarin katanya boleh satu lusin, boleh situ. Satu saja, itu Pak, jelas sebabnya. Nanti kalau ada yang sayup-sayup kedengaran suaranya di belakang sana, nanti jelaskan, bukan satu lusin Bu, satu biji. Selebihnya kemana? Selebihnya disedekahkan. Oke, baik. Ada yang bertanya? Ada mungkin satu kali pertemuan lagi di pertemuan berikutnya. Karena 8 masuk nanti menutupi kuburan dengan kain saat meletakkan jenazah. Azan sebelum menguburkan jenazah. Tidak biasa menanam sesuatu di atas kuburan. Ini yang saya sebut tadi. Menanam sesuatu di atas kuburan itu untuk meringankan penghuni kubur di barzakh. Nah, yang penting ini lagi Bapak Ibu, talqin mayit setelah dikubur. Boleh atau tidak? Kalau boleh, ada dalilnya atau tidak? Kalau ada dalilnya, bagaimana kedudukannya? Kalau kita tak buat, boleh atau tidak? Nah, itu nanti yang ke-11. Yang terakhir, doa. Inilah penutupnya di sekitar kuburan. Namanya doa tasbih. Pernah dengar doa tasbih? Doa tasbih namanya. Doa tasbih itu apa Ustaz? Rasanya baru dengar kami doa tasbih. Ini doa untuk di kuburan, namanya doa tasbih sesuai dengan hadis Nabi.
Wasalu lahu bitasbit. Mintakanlah kepada Allah orang yang berada di kubur ini dengan tasbih. Apa tasbih itu kira-kira? Ibu-ibu pernah dengar tak? Apa belum? Jadi kira-kira apa? Tunggu episode berikutnya. Yang tak ikut nanti yang dapat jawaban. Soal begitu. Baik, silakan.